Nah itu, kenapa ketika seseorang, menunjukkan atau membicarakan tentang prestasi atau apa yang sudah dialami di dalam hidupnya gitu kan, dibilang sombong. Ya karena yang menilai itu orang jahat dan iri dengki. Ada. Oke lah kalau begitu. Kalau orang yang baik dan tidak iri dengki, malah mengapresiasi dan dicontoh. Tapi ketika orang yang jahat dan iri dengki yang mendengar kata-kata begitu, pasti negatif penilaiannya. Jadi sebaik apapun yang kita katakan, ketika yang mendengar itu orang yang iri dengki, pasti jadi jahat hasilnya. Sombong itu ketika kita melupakan bahwa segala sesuatu itu atas izin dan ridhonya Tuhan. Tapi kalau kita menceritakan aku punya mobil, aku punya rumah, aku pernah pergi haji, itu bukan kesombongan. Itu hanya menceritakan apa yang pernah dialami atau dimiliki. Nah, cuma payah lah. Payah, Gi. Kayaknya gemes gitu kalau ngeliat orang senang Semua ya. kejadian di mayoritas persoalan di muka bumi ini sebabnya tuh karena iri dan dengki. Makanya orang yang iri dengki itu selalu melihat hal negatifnya aja. Makanya hati-hati dalam berbahasa. Ada yang bilang dia mengangkat-ngangkat dirinya akhir-akhir ini. Menurutku dia mengangkat-ngangkat dirinya itu tujuannya itu dia tuh kecewa dalam hal ya harusnya banyak yang seperti aku nih, nah, yang berjuang, yang menjadi sesuatu, biar kita tuh ngerti dan sadar. Kalau bisa kayak dia juga berjuang, berpikir sehingga berprestasi gitu. Nah, bagi orang yang iri dengki itu dianggap menyombongkan diri. Hati-hati Bu, ngomong tuh Bu. Iya. Harus detail ngomong di era sekarang tuh. Betul. Karena lebih banyak yang ngambil sisi negatifnya. Ya. Kalau dulu kan sejahat apapun orang itu kita tidak boleh nilainya jelek. Ya. Kan selalu diajarin orang tua dulu kan. jangan prasangka. Tapi kalau zaman sekarang tuh menilai negatif tuh dibiayai. Jadi salah satu lapangan pekerjaan. Iya. Waduh. Apa Profesi yang baru-baru ya, profesi profesi yang baru diciptakan dalam baru kehidupan muncul kita. akhir-akhir ini ya. Baru diciptakan profesi yang baru-baru ini diciptakan yang sangat digandrungi banyak orang. Jawabannya adalah menceritakan hal jeleknya saja
menceritakan hal-hal jelek saja tentang seseorang. Nah, itu. Kenapa digandrungi? Karena banyak yang nonton. Dari banyak yang nonton itu kan menghasilkan uang. Yang mengkritik begitu pun dalam hatinya tuh begini. Masa bodoh lah. Yang penting kan banyak yang nonton dan banyak duit. Ya. Dia ketawa. Apa nama profesi itu? Penerka, Ya, pencela. pencela. Ya. Modal dasar untuk menilai modal dasar untuk bisa dan hanya menilai kejelekan orang, modal dasarnya adalah iri dan dengki. Karena kalau nggak iri dan dengki, tidak bisa kita menceritakan kejelekan orang. Jadi syarat utama untuk bisa menilai kejelekan orang harus punya iri dan dengki. Baik. Karena kalau kita tidak punya iri dan dengki, kita tidak bisa menceritakan kejelekan orang. Ya, sayang sekali. Nah, jadi lo bisa menceritakan lo bisa menceritakan kejelekan orang. Hanya kejelekannya aja. Ya. Asal lo punya iri dan dengki. Itu modal utama. Itu. Oke, kalau gitu. Dan iri dengki itu salah satu sifatnya iblis. Makanya dia dilaknat oleh Allah. Sebentar lagi akan kuciptakan makhluk yang bernama manusia. Dan kalau sudah kuciptakan, hai malaikat dan jin, sujud kepadanya. Iblis berkata, aku dari api. Sedangkan makhluk terbarumu yang bernama manusia dari tanah, tinggi aku dari dia. Ngapain aku harus sujud? Iri dia. Allah menciptakan makhluk baru yang bernama manusia. Kulaknat engkau. Sombong engkau. Dan Allah berkata, kesombongan dan kemegahan itu adalah pakaianku. Harusnya. Jika engkau bersaing dengan kedua sifatku itu, kulemparkan engkau ke neraka. Nah, jadi kesimpulannya, ketika orang iri dan dengki, itu saudaranya iblis. Tidak masalah. Kalau mau jadi saudaranya iblis, itu hak. Tapi, kenapa gue ceritakan? Pokoknya gini deh intinya. Kalau ada orang yang hanya menceritakan kejelekan orang, dan tidak pernah menceritakan kebaikan orang itu adalah karena iri dan dengki. Dan iri dengki itu adalah saudaranya iblis. Nah, tinggal pilih mau jadi saudaranya sesama manusia atau mau jadi saudaranya iblis. Itu. Sekali lagi ya, agar lo lolos dalam menjelekkan orang. Oke, gimana tuh? Ya harus punya sifat iri dan dengki. Oke, kalau gitu. Aku akan belajar mulai hari ini. Menjadi seseorang yang iri dengki. Agar setiap bisa hari aku bisa ngejelekin orang, mencela orang, memfitnah orang, dan meremehkan orang. Dan itu adalah profesiku, cita-citaku. Biar jadi saudaranya iblis. Tuh. Ya masa setiap cerita tentang kejelekan aja. Oke, berarti akhir-akhir ini iblis tuh sukses ya? Sukses. Waduh. Semakin banyak kata iblis. Semakin banyak saudaraku ini. Lagi masa jaya kayaknya ya. Iya. Nah itu dia cerita sama Tuhan. Itu Tuhan bukti.
bahwa manusia itu sangat amat teramat sangat gampang dikuasai. Kenapa? Karena senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu. Jadi siapapun yang menilai Ibu Mega itu, menurutku karena iri dengki aja. Udah gitu lagi gemes-gemesnya kan, Ya, mau mau pemilu. pemilu gitu, jadi ada aja. Ada aja. Ada aja. Ya. Nah, itu kan salah satu strategi perang. Salah satu strategi menuju kemenangan. Karena kalau tidak mencari kejelekan, apalagi prestasinya. Aku dari lahir itu zaman Pak Harto. Jadi zaman Pak Harto, kemudian Pak Habibie, kemudian Gus Dur ya, kemudian Ibu Megawati, kemudian Pak SBY, kemudian Pak Jokowi. Alhamdulillah syukur. Tak pernah aku ngejelek-jelekin mereka. Ya aku tahu diri. Aku rakyat biasa. Mau nilai presiden, nggak jelek-jelekin presiden. Dari prestasi aja udah kalah. Kalau bukan nggak tahu diri apa namanya? Berarti pokoknya gini. Ketika ada orang yang menceritakan kejelekan orang, kemudian disebar-sebarkan, itu tandanya orang itu jahat. Siapapun itu. Karena kalau tidak suka, pertama tidak usah dipilih. Kan punya hak untuk tidak memilih. Yang kedua, kalau memang tidak suka secara objektif, ya sampaikanlah lewat sarana yang sepantasnya. Banyak pula followernya ketika ada yang dijelek-jelekin tuh. Anehnya. Kayak gercep gitu kalau misalkan ada yang jelek-jelek, ada yang aneh-aneh. Pokoknya negatif. Langsung, nah kan gitu.